Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan alam yang di darat, juga sumber daya alam laut yang tidak kalah besarnya. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, mari kita melihat tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang. Yang ketiga, menjelaskan potensi sumber daya perikanan laut di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan potensi sumber daya hutan mangrove di Indonesia. Yang kelima, menjelaskan potensi sumber daya terumbu karang di Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi yang pertama adalah potensi sumber daya hutan. Hasil hutan sebenarnya tidak sekedar kayu. Hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis-jenis hasil hutan dan sebarannya. Yang pertama adalah kayu keruing, meranti, agatis, dihasilkan terutama di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua adalah kayu jati. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga adalah rotan. Rotan banyak dihasilkan di daerah Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat yaitu kayu cendana. Banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, kayu rasamala dan akasia. Banyak dihasilkan di Jawa Barat. Di samping jenis hutan, juga hutan memiliki manfaat atau fungsi, yaitu 1. Menyimpan air hujan, yang kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada saat atau masa yang akan datang. Yang ketiga, dapat mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis
tanah-tanah yang subur. Yang keempat, dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima adalah sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Sekarang yang kedua adalah potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber daya energi alternatif, misalnya bioenergi, dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya, seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuh-tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara dapat digunakan sebagai sumber energi. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, yaitu memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Sekarang unsur-unsur batu bara. Batu bara terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Daerah penghasil batu bara. Contohnya di lokasi pertambangan batu bara di Bukit Asam, Sumatera Selatan. Yang kedua di Aceh Barat. Yang ketiga Sawah Lunto, yaitu di daerah Ombilin, Sumatera Barat. Yang keempat Tanjung Enim tadi, Sumatera Selatan. Dan yang keempat di Sorong, Papua. Yang ketiga bauksit. Sumber daya bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Di Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Nah, daerah penghasil tambang bauksit terutama di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan Kalimantan Barat di Singkawang. Yang keempat adalah pasir besi. Potensi biji besi di Indonesia cukup besar, yang pada umumnya dapat berupa pasir besi, besi primer, dan laterit. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Nah, aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Jawa Tengah, yaitu di daerah Cilacap. Di Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Fairbanks, yaitu di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku atau Kalimantan Selatan. Yang kelima adalah emas. Nah, pada umumnya emas dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Termira ESDM,
produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141,19 ton. Berikut ini tambang emas yang terbesar di Indonesia. Terdapat di Papua. Ingat, PT Freeport Timika yang ada di Papua. Kalimantan Barat yaitu di Sambas. Nanggro Aceh Darussalam yaitu di Melabu. Kemudian ada di Sulawesi Utara, Bolaang Mongondo, Minahasa. Kemudian Logos di Riau dan Rejang Lebong di Bengkulu. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Nanti Ibu sambung lagi ke submateri selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.